Muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kembali pagi hari menjelang siang kita duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti talim rutin ba'da subuh di hari Sabtu. Harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin jamaah rahimakumullah, kembali Mukhtar Hadis pelajaran yang ke Ad-darsus sadisu wal arba'una fi shaumi Ramadan wa fadli siyami wa ma yata'allaqu bihi. Ini pelajaran yang ke-46 dalam masalah puasa Ramadan dan keutamaan puasa dan apa saja yang terkait dengannya. Tentunya hal ini kalau Allah Ta'ala berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Ila qaulihi ta'ala syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asyhara falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sesuai dengan judul yaitu di dalam masalah bulan suci Ramadan yang insya Allah tinggal hanya 2 bulan kurang lebih ya, karena sekarang udah tanggal 1 Maret 5 Rajab, berarti Maret April insya Allah tanggal 24 ya, kalau enggak 25 April insya Allah. Ini berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hai orang-orang yang beriman telah diwajibkan atasmu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kamu. Ini ayat belum selesai. Di sana lanjutannya la'allakum tattaquna ayyamam ma'dudat, wakafnya di situ. Ya, jangan wakaf la'allakum tattaqun. Saya ingat guru saya Al-Maghfulah kayak gitu Bagus Mansur, kalau protokol atau ustadz yang baca sampai situ sama beliau suruh ngaji lagi. Kenapa? Ya nggak ngerti tentang wakaf harus di mana dan sebagainya. Ini kembali. Jadi lanjutannya ayatnya adalah alladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa pada waktu yang telah ditentukan. Apa? Yaitu bulan suci Ramadan. Jadi ayat ini memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Berarti bagi orang kafir, orang yang bukan beriman tidak diwajibkan berpuasa. Loh, kenapa? Karena puasa ini merupakan hal yang membutuhkan pengorbanan di dalam masalah rasa haus, rasa ngantuk, rasa letih dan lain sebagainya. Nah, sehingga kalau kurang beriman, berapa banyak orang yang tidak berpuasa. Bahkan sudah puasa pun terkadang kandas di tengah jalan. Biasanya, ini biasanya nih, mudah-mudahan nggak biasa ya, terkadang hari pertama alhamdulillah semua pada puasa, hari kedua alhamdulillah masih bertahan, yang ketiga mulai berguguran satu demi satu ya. Nah, ironisnya anak kecil masih TK SD mereka kuat sampai
sore. Tapi terkadang orang tua, nah ini jadi kembali buat kita semua. Jangan kita meremehkan apa yang diperintahkan Allah, apalagi dengan alasan takut khawatir lambungnya emahnya dan sebagainya. Padahal kan Rasulullah menyatakan sumutasihu, puasalah kamu, niscaya kamu kan sehat. Ini dengan hikmah puasa sabda Rasulullah kamu akan sehat. Ini terkadang orang udah suudzon sebelum berpuasa, padahal dengan hikmah tersebut jaminan Rasulullah sehat. Padahal emahnya itu bulan Rajab terasa, di bawah-bawah sampai bulan Ramadan. Pada Ramadan tidak terasa, cuman khawatir kambuh lagi, khawatir. Berarti kan belum terjadi. Nah, berarti di sini keyakinan untuk melaksanakan sunnah perintah Rasulullah sumutasihu, puasalah kamu sehat. Padahal dengan puasa niscaya kamu akan apa? Sehat. Buktinya orang yang mau dioperasi suruh apa? Suruh puasa. Ya, setiap orang yang mau dioperasi harus puasa tanpa terkecuali. Nah ini kembali buat kita semua, banyaklah hikmahnya berpuasa tadi. Itu pun bukan pahalanya buat Allah, bukan untuk kembali kepada Rasulullah, tapi buat umatnya yang melaksanakan ibadah puasa. Seperti semalam ada yang tanya tentang puasa bulan Rajab, katanya dalilnya dhaif, lemah. Saya bilang antum jangan tanya sama saya lemah, aneh saya nggak ada urusan dengan hadisnya. Yang penting itu puasa amal kebaikan atau amal keburukan. Ya kebaikan kerjain aja deh, jangan pakai dalil. Itu kan terkadang orang masih mencari apa? Dalil, capek cari dalil, mendingan kerjain. Al jaza min jinsil amal, fa in khairan fa khairan wa in syarran fasarun. Balasan tergantung perbuatan. Kalau perbuatan baik dibalas baik, kalau perbuatan jahat dibalas ya udah. Puasa baik apa jelek? Baik, ya udah puasa, jangan cari dalil. Kalau cari dalil kapan puasanya? Kapan ngerjainnya kan gitu. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Itu ada orang yang suka badan sosialnya, ya kerjanya bagi-bagiin duit. Nah, kemarin dia baru pulang dari Sukabumi, katanya mengaudit tentang masalah sumbangan ke daerah Sukabumi. Nah itu dia cerita, tanya, katanya hadisnya doib, saya baca di HP. Ya biarin aja kata mereka doib, kalau kita sih ting puasa. Ya, nah ini contoh. Ini kembali itu hikmahnya untuk pribadi kita yang berpuasa. Ya. Nah, dengan puasa tersebut paling tidak kesehatan akan terkontrol, karena al-batnu asludda wal himyatu asluddawa. Perut ini biang penyakit, ya. Nah, obatnya adalah diet. Gitu kan? Jadi apa saja yang masuk ke dalam perut enggak peduli. Mau pedas kayak, mau asam kayak, mau asin kayak, mau macam-macam, dia bagaikan tong sampah, abas saja masuk. Tinggal yang merasakan dalam perutnya kira-kira gimana ya. Padahal dia teriak panas karena makan sambal banyak kan gitu. Cuman kita kan nggak punya perasaan aja, padahal dia teriak, udah merasakan sakit baru, udah mencret baru, udah muntaber baru nyesel gitu kan. Padahal ya tadi itu ya. Nah makanya minimal untuk pengendalian nafsu dalam masalah makan, dia terkekang dengan nafsu tersebut, ya, karena sirkulasi darah disitulah setan menggoda manusia. Jika perut kenyang, sirkulasi darah semakin kencang menggoda. Tapi kalau perutnya kosong, loyo dia, tersumbat, ya. Makanya orang-orang yang dibilang bos-bos perutnya pada gendut tuh, itu nafsunya lebih gede tuh dibandingkan dengan perutnya yang apa? Kecil. Ya, ini maaf yang gendut-gendut ini bukan, ini panggilan bos itu kan biasanya gitu kan. Halo bos, itu biasanya perutnya gendut tuh. Dia model kayak begitu tuh kalau makan nambah tuh. Ya.
Kalau makan sambal nggak perlu sendok, dia 3 sendok baru merasa cukup. Nah ini kembali. Nah kembali adalah sebagaimana orang sebelum kamu. Itu tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ini pun sudah jaminan dari Allah, kalau orang yang berpuasa itu berarti menunjukkan dia orang yang bertakwa kepada Allah. Nah ini insya Allah dari tahun ke tahun kita sudah melakukan dengan secara baik dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat, pada hari yang ditentukan. Itu satu. Ila qaulihi, sampai kepada firman Allah, syahrul ramadan allazi unzila fihil quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang diturunkannya. Di dalam Ramadan tersebut adalah Al-Quran, di mana Al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang merupakan petunjuk bagi manusia dan yang menjelaskan tentang masalah huda wal furqan, yakni petunjuk dan jurang pemisah yang hak dengan yang batil. Nih Al-Quran. Jadi Quran diturunkannya bulan suci Ramadan, walaupun ikhtilaf para ulama, tapi yang sering diadakan peringatan nuzul Quran tanggal 17 Ramadan. Biasanya kan rutin tiap tahun. Ya, termasuk di Saban spesialis acara nuzulul Quran. Itu tanggal 17 Ramadan. Nah, ini diturunkannya Al-Quran. Nah, ini Quran merupakan pedoman kehidupan buat manusia, bukan orang yang beriman saja, termasuk siapapun yang membaca Al-Quran dan menghayati serta memahami tentang kandungan Al-Quran, niscaya Allah akan dapat petunjuk. Allah berikan petunjuk kepada orang yang membaca Quran, yang mau merenung apa yang terkandung dalam Berapa banyak orang-orang masuk Islam karena baca Quran. Berapa banyak mereka yang penasaran, ingin tahu sejauh mana sih yang namanya Islam. Setelah baca Quran ternyata mereka sadar, mereka tahu, oh kalau gitu benar adalah Islam satu-satunya agama Allah. Ini makanya saya membaca dalam sebuah buku, mengapa saya memilih Islam. Salah satu di antaranya adalah baca Al-Quran. Ya, banyaklah orang-orang yang kafir masuk Islam karena baca Al-Quran, terutama surat Al-Ikhlas yang menyatakan qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.